wabarakatuh. Hadal kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimid thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayyudahu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para ustadzah, para ibu hajjah, segenap jamaah majelis ta'lim, kaum ibu Masjid Al-Abror yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di antara sunnah-sunnah hayatnya salat yang sudah kita bahas kemarin adalah sunnah hayatnya salat adalah membaca sholawat dalam kunut. Kunut sunnah ab'ad, sholawatnya sunnah hayat. Ketika kita membaca kunut dalam rakaat kedua salat subuh, itu di bagian terakhir ada salawatnya, Bu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ini sunnah hayat. Kunutnya sunnah ab'ad. Kalau kita lupa kunut, kalau kita tertinggal kunut, maka dianjurkan ganti dengan sujud sahwi kunutnya. Tapi kalau kita lupa salawatnya, wa inna katakti wala bidai fannahu sampai yang bagian terakhir, tabarakta wa ta'ala ya tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik, langsung kita Allahu akbar, lupa enggak baca selawat enggak apa-apa, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Selawat yang ada pada kunut itu hukumnya sunnah hayat. Nah, juga kemarin sunnah hayat itu ketika kita membaca kunut dan juga doa, terutama doa kunut dan doa tasyahud yang disebutkan di sini, hendaklah kita untuk seorang imam, hendaklah kita membuat bentuk jamak. Jadi jangan buat diri sendiri, tapi dengan bentuk jamak. Imam ketika membaca kunut maka harus Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Enggak boleh Allahumma hdini. Enggak boleh ya, di sini bukannya haram, bukan, tapi kurang bagus. Bagusnya bagaimana? Kalau memang jadi imam Allahumma hdina, artinya ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami semuanya. Jadi kalau kami makmum sampai yang pojok-pojokan kebagian, Bu. Kalau cuma aku doang, ya Allah berikanlah petunjuk untukku, kasihan yang lain. Ini sunnah ketika membaca kunut diganti dengan domir nahnu atau domir na untuk keseluruhan makmum. Sebagai seorang imam harus tahu ini. Nah, bagaimana kalau di Allahumma hdini? Allah tetap Allahumma hdini hukumnya makruh. Makruh. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Salat subuhnya sah enggak sah, cuma makruh. Kasihan. Kata Rasulullah, la ya ummu man khassahum binafsih faqad khanahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tidak boleh seorang imam itu mengkhususkan doanya untuk dirinya sendiri. Kalau seorang imam mengkhususkan doanya untuk diri sendiri, maka dia sudah mengkhianati makmum-makmumnya. Dia doa, ya Allah berikanlah aku petunjuk, ya Allah berikanlah aku petunjuk, ya Allah maafkanlah atau berikanlah kesehatan kepadaku. Jamaahnya nggak diikutin, jamaahnya nggak dianggap, maka ini sama saja dia mengkhianati makmumnya atau tidak mengikutkan makmumnya dalam doa, maka hukumnya makruh. Kalau tidak menggunakan dhamir kami atau na di sini. Yang berikutnya masih tentang sunnah hayatnya sholat, ada di halaman 139, bagian yang paling bawah Bu, ketemu ada wawad'u rukbataihi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Sama-sama kita baca wawad'u rukbataihi. Yang mana sekarang Bu? Ya? 139. Wa wad'u rukbataihi. Wa wad'u rukbataihi 139, pojok kiri bawah Bu. Ketemu 139 ya Bu? Ketemu. Itu di pojok kiri bawah ada wawat rukbataihi. Iya itu tandanya. Wawat rukbataihi. Ketemu jidah. 139 pojok kiri bawah. Wawat rukbataihi. Wawat rukbataihi. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wawat rukbataihi mufarraqataini biqadri shibrin thumma kaffaihi maksyufataini hadwa mankibaihi nashiron asabi'ahu madmumatan lil kiblati thumma jabhatihi wa anfihi ma'an. Nah, cukup sampai di situ. Sunnah dalam sholat termasuk sunnah hayat adalah melakukan sujud dengan cara meletakkan anggota-anggotanya berurutan secara berikut ini. Wa wad'u rukbataihi, dan meletakkan dua lututnya, mufarraqataini biqadri shibrin, yang dia pisahkan atau renggangkan biqadri shibrin, seukuran satu jengkal. Tsumma kaffaihi, kemudian kedua telapak tangannya, habis lutut dengkul, habis dengkul telapak tangan, lutut sama dengkul dia juga Bu. Habis lutut dua telapak tangan. Bagaimana dua telapak tangan itu? Maksyufataini, dalam keadaan terbuka. Jadi sunnahnya jangan pakai sarung tangan, dibuka. Gimana kalau pakai sarung tangan Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Pakai serbet gimana? Emang habis masak apa Bu pakai serbet? Pakai buka aja, jangan pakai apa-apa. Sunnahnya. Tapi kalau pakai sapu tangan boleh. Kalau pakai sarung tangan boleh, nggak apa-apa, tidak wajib. Hadwa mankibaihi, sejurusan atau lurus dengan kedua pundaknya. Nashiron asabi'ahu, sambil membentangkan jari-jarinya, madmumatan kiblati, yang dikumpulkan menghadap ke kiblat. Tsumma jabhatihi wa anfihi, kemudian dahinya atau jidat, wa anfihi, dan hidungnya ma'an, secara bersama-sama. Ini urutan saat kita turun sujud. Apa yang lebih dulu diletakkan ke tanah,
dan bagaimana posisinya. Saya gambarkan dulu di sini sesuai dengan terjemah yang ada di kitab Irsyadul Ibad ini. Saat kita turun sujud, maka yang pertama kali jatuh ke tanah itu lutut dulu. Jangan terlalu rapat, jangan juga terlalu lenggang lututnya. Bagaimana ukurannya? Qadra syibrin, kira-kira sejengkal. Antara lutut kiri dengan lutut kanan sejengkal. Jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat juga, sejengkal. Turun lutut pertama tuh jatuh ke tanah, lutut dulu. Nah, setelah lutut baru turun tangan kita. Tangan ini diturunkan dalam keadaan tanpa sarung tangan. Maksudnya lebih bagus terbuka tangannya. Nempel tangan. Bagaimana posisi tangan ini? Posisi tangan selurus dengan bahu. Nanti kita contohkan. Jadi jangan terlalu ke atas banget begini, jangan terlalu ke bawah banget begini. Ya, jadi lurus dengan bahu. Lurus dengan bahu kita ketika kita sujud. Nah, selesai itu jari, bagaimana jari tangan? Kondisi jari tangan ini hendaklah kita bentangkan begini, nggak boleh begini Bu, dibentangkan. Kemudian digabungkan, nggak boleh pisah gini, digabungkan. Menghadap ke kiblat, tangan dengan posisi seperti itu. Jadi menghadap ke kiblat artinya menghadap ke kiblat begini nanti. Ntar saya contohkan begini. Jangan dikumpulkan begini, jangan. Ya, kemudian jangan juga terlalu renggang begini, harus begini. Bagusnya seperti ini, menghadap kiblat, ini kiblat ke sana. Itu posisi jari atau keadaan jari bentuknya seperti itu. Selesai lutut sudah, kemudian tangan sudah kita jatuhkan ke tanah, baru setelah itu jidat. Kalau jidat wajib terbuka. Kalau tangan tadi sunnahnya terbuka, tutup nggak apa-apa, tapi bagusnya terbuka. Kalau jidat harus terbuka. Nggak boleh ibu pakai masker di jidat lagi sholat. Gak pernah Bu melihat orang pakai mukena tapi jidatnya nggak kelihatan. Jadi sampai sini begini maksudnya. Nah begini, ini nggak boleh. Karena jidatnya nggak kelihatan, jidatnya nggak bisa dipakai buat sujud, nggak kena. Harus bagaimana? Minimal beginilah. Ini udah dapat jidat nih. Atau begini, jangan sampai kelihatan rambut. Tapi kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu kelihatan rambut batal. Karena rambut termasuk aurat dalam sholat dan juga di luar sholat. Maksyufatan dalam keadaan terbuka, wajib terbuka. Jidat wajib terbuka. Nah, setelah itu jidat ini ditempelkan ke tanah ketika sujud bareng dengan hidung. Ma'an di sini maksudnya bersamaan dengan hidung. Hidung hukumnya sunnah. Kalau tidak nempel hidungnya nggak apa-apa. Kenapa Ustaz? Bangetan pesek, saya mah susah nempelnya misalnya. Ya nggak apa-apa. Karena yang wajib cuma 7. Yang wajib termasuk dengan termasuk anggota sujud itu hanya 7, yaitu 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki, dan 1 jidat. Hidung bagaimana? Sunnah hidung. Tapi kalau kita mau ambil kesunatan, cakep, bagus. Bagaimana cara menempelkannya? Barengin sama jidat. Jadi bentuknya seperti ini kira-kira. Kita turun ruku. Iya. Jangan terlalu renggang antara sini dengan sini. Kalau asalnya dia agak renggang begini, maka agak begini. Tapi bagusnya jangan berubah. Emang dari awal ketika kita berdiri nggak boleh terlalu renggang. Lah segini sejengkal nih. Miring. Iya, miring. Ya? Miring gimana? Oh begini. Maksudnya? Ya, untuk perempuan lebih rapat memang. Buat perempuan lebih rapat, saat nanti ke bawah juga akan ada pembahasan lebih rapat. Untuk perempuan seperti ini. Kemudian saat turun sujud dari i'tidal, Allahu Akbar, enggak usah angkat tangan. Allah, lututnya dulu. Lutut. Nah, setelah itu tangan. Posisi tangan seperti ini. Jangan begini dan juga jangan terlalu direnggangkan. Dikumpulkan begini dan menghadap kiblat. Nah, baru setelah itu kita jatuhkan jidat kita dengan hidung kita barengan. Seperti ini nanti jadinya. Barengan. Hadwa mangkibaihi di sini antara pundak dengan telapak tangan kita
kira-kira sejajar. Jangan terlalu begini, jangan juga terlalu begini. Namanya nggak sejajar kalau gitu. Jidat. Nah, boleh kalau sudah ada kesulitan, boleh tangan dulu. Boleh tangan dulu. Bahkan ini menurut Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i seperti tadi. Kalau Imam Syafi'i, ya bagusnya sunnahnya itu lutut dulu. Allah Akbar. Tapi kalau Imam Malik enggak. Imam Malik bagusan tangan dulu. Sunnah dari Imam Malik, kalau Imam Malik menurut pendapat Imam Malik, maka lebih bagus ini. Allah. Begini bagus. Ini. Allah Akbar. Bedanya itu. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, Bu. Menurut Imam Syafi'i, bagusan lutut dulu. Nah, setelah itu baru tangan, baru jidat dengan hidung bareng. Tapi menurut Imam Malik, bagusan tangan dulu. Nah, kita masih boleh pakai yang mana aja. Masih sama-sama. Lagi pula ini cuma sunnah, cuma kesunatan. Ibu mau pakai yang paling enak, yang paling nyaman buat ini, buat ibu boleh yang mana aja. Ini hanya sekedar kesunatan. Sunnah melakukannya seperti itu tadi. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu direnggangkan juga. Kira-kira qadra shibrin atau seukuran 1 jengkal itu lutut. Nah, kemudian itu baru posisi anggota sujud, tangan, lutut, kemudian jidat. Bagaimana telapak kaki kita ini? Wa tafriqu qadamaihi bisyibrin. Wa tafriqu qadamaihi bisyibrin. Dan juga memisahkan dua telapak kaki bisyibrin seukuran 1 jengkal. Mansubataini dalam keadaan berdiri tegak, muwajjihan asabi'uhuma lil kiblat, menghadapkan jari-jarinya telapak kaki kepada kiblat. Wa ibrazuhuma min dailihi fis sujud, dan juga memunculkan atau mengeluarkannya kedua telapak tangan min dailihi dari buntutnya, buntut atau pantatnya fis sujud, di dalam sujud. Wa yaqula fihi, dan hendaklah seorang mengatakan, nah itu bacaannya. Bagaimana posisi telapak kaki? Posisi telapak kaki ketika sujud itu mancal begini. Kalau orang dulu bilang mancal, orang Jawa bilang mancal begini. Ini jari-jarinya menghadap kiblat, telapak kakinya tegak. Jari-jari menghadap kiblat, telapak kaki tegak, dan juga sama qadra shibrin atau sejengkal. Jangan terlalu renggang. Begini jadinya bentuknya. Jangan terlalu renggang. Cukup emang asalnya segini. Ya, asalnya segini. Jangan terlalu renggang begini juga. Sehingga saat kita sujud ada yang begitu emang. Ya, makruh. Rapat makruh. Iya, karena nanti saat kita sujud juga akan susah juga. Terus sujud itu sunnahnya begini. Nah, sujud itu juga sunnahnya begini. 1 jengkal kira-kira. Iya, di belakang kira-kira ini. Nih, sunnahnya seperti ini. Bagaimana posisi kakinya nih? Kakinya, jemari kakinya itu menghadap sana. Jadi jangan begini, tapi begini. Ibu bisa paham ya? Di depan saya, kakinya berdiri. Jadi didirikan kakinya, kemudian jarinya itu madep sana, madep kiblat. Jangan jari-jarinya kemudian membelakangi kiblat, jangan. Ini posisi telapak kaki ketika kita sujud. Tangannya juga begini. Katanya kalau ibu-ibu kan suka ngejepit di ini, Nah, ngejepit ke pinggang gitu. Iya, nanti ada pembahasannya untuk selain laki-laki. Ibu selain laki kan ya? Selain laki-laki itu 2. Boleh jadi itu perempuan, boleh jadi itu hunta. Hunta itu banci, Bu. Banci. Hunta itu orang yang punya dua kelamin, itu hunta namanya. Selain laki-laki, yaitu perempuan, ibu yang perempuan tulen semua ya. Sama hunsa. Hunsa untuk selain laki-laki pokoknya, maka disunahkan ketika sujud dia himpitkan ini pinggang ke arah pinggang sini. Jadi lengan atas ini namanya aldudain. 2 lengan atas ini ditempelkan ke pinggang. Gimana begini? Ya. Ini juga ya begini. 2 lengan atas ditempelkan ke bagian pinggang atau bagian samping sini.
Ini juga saat ruku. Saat ruku juga begitu. Saat ruku laki boleh begini, sunnahnya begini renggang. Tapi kalau perempuan sunnahnya begini. Ini tempelkan. Lengan atas namanya aduden. Ini sunnah untuk selain laki-laki, sunnah ditempelkan ke bagian samping atau pinggang lah sebenarnya apa nih? Lambung kita. Sujud juga begitu. Allahu Akbar. Maka gini. Iya. Jadi Ditempelin. Jaga. Ganjal ini. Iya buat ganjal. Embelnya tuh. Itu kan kata Ya katanya. katanya. Iya. Kata Ustadz katanya buat ganjel. Ya pokoknya buat ganjel kayak buat apa. Tapi memang kalau untuk laki-laki sunnahnya direnggangkan. Selain laki-laki sunnahnya dirapatkan. Lengan atas di sini sunnahnya dirapatkan ke bagian samping atau bagian pinggang lah begini. Dalam ruku maupun dalam sujud disunnahkan untuk laki-laki direnggangkan dua lengan atasnya. Untuk selain laki-laki termasuk ibu perempuan sunnah dirapatkan. Itu posisi badannya saat sujud. Bagusnya kita menetapkan sunnah-sunnah itu. Kalau nggak bisa seperti itu, yang penting wajib-wajib aja nggak apa-apa boleh. Yang wajib itu jidat kudu nempel, telapak tangan kudu nempel, kemudian lutut kudu nempel, telapak kaki kudu nempel. Di antara 7 rukun sujud itu yang wajib terbuka cuma jidat. Posisinya bagaimana Ustaz? Renggang apa rapat? Nah itu urusan keutamaan sunnah. Kalau kita mau dapat sunnah kayak yang tadi, tidak terlalu renggang kakinya, tidak terlalu rapat. Kalau untuk ibu-ibu lengan atasnya rapat dan lain sebagainya. Jadi perkara yang sunnah, yang cakep kalau kita lakukan itu sebagaimana yang dibahas barusan di kitab ini. Kalau untuk yang wajib, yang penting 7 rukun itu, 7 anggota sujud itu yang penting sudah terlaksana semua, maka sah sholatnya. Ustaz, ada orang sholat misalnya itu perempuan sholat semuanya kok renggang semuanya, anggota sujud yang 7 terlaksana apa enggak? Ya iya sih terlaksana Ustaz. Ya udah sah nggak apa-apa. Cuma dia tidak dapat kesunatan gitu aja. Posisi badan ketika sujud. Lalu apa bacaannya? Disunnahkan juga dalam sujud ayyaqula fihi, hendaklah dia membaca mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salatan. Subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Sunnah 3 kali diucapkan itu. Jangan banyak-banyak. Sekali boleh nggak Ustaz? Minimal sekali dah. Namanya adnal kamal. Itu namanya yang cakep tapi paling rendah ya sekali. Nggak baca, ya nggak baca juga sah. Cuma sholatnya itu nggak sempurna. Kayak kemarin perumpamaan saya, kayak orang nggak ada bulunya, nggak ada rambutnya, botak semua karena nggak melakukan sunnah-sunnah hayat. Bagusnya baca meskipun sekali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca. Yang sedengan, yang pertengahan berapa Ustaz? 3. Kalau mau banyak berapa? 11 boleh. 11 pun ini untuk orang yang sholat sendirian Bu, atau untuk orang yang jadi imam khusus. Makmumnya emang orang-orang yang ridho atau senang kalau dibawa panjang, dibawa lama-lama. Kalau makmumnya orang umum nggak boleh. Sholat jamaah di masjid, baca subhana rabbiyal a'lanya 11 kali, dia jadi imam, nggak boleh. Nggak boleh. Sholatnya sholat tarawih ya. Besok kapok orang. Ogah sholat sini lagi, bacanya kelamaan. Untuk seorang imam maka cukuplah 3 kali. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Ini hukumnya makruh. Karena orang yang jadi makmumnya bisa tidak senang atau tidak ridho dengan panjangnya sholat itu. Membaca subhana rabbil a'la bihamdi. Apa artinya subhana rabbil a'la bihamdi? Maha suci Allah, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Aku mengucapkan itu wa bihamdi. Aku mengucapkan itu dengan segenap pujian bagi Allah. Aku ucapkan memuji Allah bahwa Allah maha suci, Allah maha tinggi. Itu artinya saat kita sujud Bu, maka hayati bacaan ini. Hati kita juga harus menghayati Allah maha suci, saya kotor.
Allah maha tinggi, saya rendah. Allah yang sempurna semua pujian dan saya yang banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Kita hayati itu dalam bacaan sujud kita. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, sambil merasa kita rendah di hadapan Allah, kita hina dan kita banyak kekurangan kita. Yang sempurna siapa? Allah. Yang tinggi Allah. Yang suci Allah. Pokoknya kita yang jelek-jelek kita. Yang sempurna semuanya Allah. Kita hayati bacaan-bacaan yang ada dalam sholat. Sunnah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kesunatan berikutnya wa mujafatu dzakarin adudaihi an jambaihi wa batnihi an fakhidaihi fihi wa fi ruku'in. Ini yang tadi kita bahas. Wa dhammu ghairihi dan wa dhammu ghairihi sampai di situ. Ini yang tadi kita bahas nih, merenggangkan sunnah, merenggangkannya seorang laki-laki, merenggangkan 2 lengan atas dari pinggangnya. Gini kalau laki-laki renggang sunnah saat ruku dan saat sujud. Begitu juga merenggangkan perutnya saat sujud. Adapun untuk selain laki-laki maka disunnahkan menggabungkan. Jadi buat laki-laki ketika sujud begini, renggangkan. Ketika ruku dulu, Bu. Buat laki-laki ketika ruku maka sunnah direnggangkan. Ini renggang namanya. 2 telapak tangan, 2 lengan atas direnggangkan dari pinggangnya sini. Direnggangkan. Untuk laki-laki, untuk selain laki-laki rapatkan begini. Dirapatkan. Begitu juga ketika sujud. Untuk laki-laki direnggangkan begini. Untuk selain laki-laki begini. Untuk laki-laki ketika sujud ketika sujud perutnya itu sunnah direnggangkan. Jadi diangkat begini. Untuk selain laki-laki agak begini. Nah, agak perutnya ditempelkan. Kalau laki-laki renggang agak tinggi, tapi kalau perempuan atau selain laki-laki lah pokoknya itu harus bagusnya dikumpulkan. Dikumpulkan maksudnya lebih rapat. Ya, kalau buat selain laki-laki disunahkan lebih rapat. Ini yang barusan kita bahas. Jadi ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, perbedaan dalam bentuk sujudnya, bentuk rukunya, posisi tangan atau lengan atas itu menempel atau tidak. Ini perbedaan antara laki-laki dengan selain laki-laki. Waftirashun fi julusin bainas sajdataini, dan sunnah duduk iftirash dalam duduk di antara 2 sujud. Wa wad'u kaffaihi qariban, dan meletakkan kedua telapak tangannya dekat min rukbataihi, dari kedua lututnya, nasyiran asabi'ahu, dengan membentangkan jari-jarinya. Membentangkan jari-jarinya seperti ini duduk. Sekarang selesai sujud, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara 2 sujud, duduknya adalah duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk yang pakai telapak kaki, namanya iftirash. Sujud pertama selesai sujud pertama. Udah jadi sujud pertama udah selesai. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, Allahu akbar. Duduk di antara 2 sujud namanya duduk iftirash. Pakai apa? Pakai telapak kaki. Telapak kaki jadi kayak begini, Bu. Ini telapak kaki nih. Nah, jadi telapak kaki didudukin telapak kakinya. Kemudian kaki kanannya sama seperti sujud. Jadi kaki kanannya berdiri. Namanya iftirash. Ada iftirash, ada tawarruk. Tawarruk yang begini. Tahiyat akhir. Tawarruk itu dari kata warok. Warokun itu artinya bokong. Jadi yang jadi alas itu pantatnya. Kalau ini yang jadi alas adalah telapak kakinya. Iya, telapak kaki yang jadi alas pantatnya, telapak kaki. Dalam sujud, dalam duduk di antara sujud, maksud saya duduk di antara 2 sujud, maka duduknya duduk iftirash. Gimana Ustaz, lagi sakit saya nggak bisa iftirash, bisa begini aja, nggak apa-apa. Tapi bagusnya duduk di antara sujud, Allahu Akbar, Rabbighfirli. Jadi duduk iftirash, jangan duduk tawarruk. Kecuali kalau ada halangan tidak apa-apa.
Kebanyakan sakit di bawah gitu kalau mau ngapain duduk. Nggak apa-apa. Tadi itu sunnah semua. Kalau masih susah yang seperti itu yang sebelumnya tadi nggak apa-apa udah. Kakinya juga. Iya. Kalau emang nggak bisa berdiri seperti ini, misalnya yang bisa begini nggak apa-apa. Ini sunnah hayat. Boleh. Boleh. Jadi kayak tahiyat akhir Bu ya. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Nah, boleh. Yang tadi kita bahas ini hanya soal sunnah hayat. Kalau ibu sakit, misalnya duduk senyaman ibu aja nggak apa-apa. Iya, yang penting kerjaan sholat. Sila aja boleh Bu, sila aja boleh. Selonjor aja boleh, selonjor. Makruh. Bagusnya melek, merem itu makruh. Bagusnya kita sholat itu melek, kemudian pandangan mata kita ke tempat sujud. Duduk di antara dua sujud. Iya. Iya kayak kucing itu. Dibuat senyaman mungkin, posisi duduk, posisi sujud. Yang ibu pegang adalah yang wajib juga nggak apa-apa. Yang wajibnya aja nggak apa-apa. Yang sunnah andai nggak bisa dilakukan dengan sempurna karena sakit, diperbolehkan. Duduk di antara dua sujud. Bagaimana posisi tangannya? Telapak tangan jangan digenggam, jangan begini, tapi begini. Ujung jari itu sama dengan ujung lutut. Ujung jari itu sama dengan lutut. Ya, jadi begini. Pasin. Jangan terlalu begini juga. Jangan terlalu ke atas juga. Jadi begini. Robbi pas. Robbi firli warhamni wajburni. Jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke atas juga. Lalu setelah itu baca Robbi firli warhamni wajburni. Dan disunnahkan wa yaqula fi Robbi firli salatan 3 kali. Memang di sini dalam Irsyadul Ibad dijelaskan Robbi firli warhamni wajburni 3 kali Robbi firlinya. Nah, kalau kita mengikuti ulama-ulama selain kitab Irsyadul Ibad karangan beliau, karangan ulama-ulama, ini Rabbi firli warhamni wajburni. Boleh juga kita pakai ini Rabbi firli warhamni, boleh juga kita pakai 3 kali Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, boleh. Urutannya ini macam-macam. Nah, yang ada di Irsyadul Ibad Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini dulu, warzuqni wa'afini, enggak ada wa'fu anni. Beda-beda. Ibu hafalnya yang udah diajarin dulu, ya udah pakai yang dulu aja, udah bagus, udah cakep. Rabbi firli artinya ya Allah ampunilah aku dengan pengampunanmu sekarang dan yang akan datang. Itu artinya Bu. Artinya Rabbi firli itu ya Allah aku mohon ampun buat dosa yang sekarang dan dosa yang akan datang. Ibu belum dosa udah ibu minta diajarin sama Rasulullah. Maksudnya bagaimana? Supaya nanti Allah membimbing kita jangan sampai dosa lagi. Diampuni oleh Allah dosa yang akan datang, itu artinya Allah bimbing kita, Allah tuntun kita supaya enggak dosa, terhindar dari dosa. Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku yang sekarang dan yang akan datang. Kenapa saya katakan demikian? Karena di situ nggak ada maf'ulnya, nggak ada maf'ul bih. Harusnya kan Rabbi firli dzambi, ya Allah hapuskanlah dosaku. Hapuskanlah dosaku. Di sini tidak ada kata dzambi, berarti ini untuk dosa sekarang dan dosa yang akan datang. Dosa yang akan datang maksudnya Allah tuntun kita supaya enggak berbuat dosa. Allah jaga kita dari maksiat. Rabbi firli warhamni, berikanlah rahmat kepadaku, kasih sayang. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, rahmat Allah itu luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Kalau rahmat Allah itu ada dalam segala sesuatu,
sampai dalam binatang itu ada rahmat Allah, Bu. Sayangnya Allah tuh ada. Ada anak ayam sama ibunya. Ibu coba ambil dah anaknya. Kira-kira tuh babonannya marah apa kagak tuh? Marah nggak, Bu? Marah. Sayang itu. Ibunya sama anaknya sayang. Ini sayangnya si induk ayam kepada anaknya. Ini adalah bagian dari sayang yang Allah tanamkan kepada induk ayam itu. Dalam binatang aja itu ada sayangnya Allah atau rahmatnya Allah. Nah, terus bagaimana kalau kita harus minta warhamni, minta rahmat juga? Maksudnya rahmatan wasi'atan. Ya Allah, berikanlah aku kasih sayang yang luas, kasih sayang yang lebih banyak lagi. Kalau yang tadinya pas-pasan, kemudian Allah tambahkan rahmatnya lagi. Wajburni itu maksudnya tambahlah kekuranganku ya Allah. Kalau aku punya kekurangan dalam sholatku, Engkau tambah. Meremin aja ya Allah kalau ada kurang-kurangnya. Itu maksudnya wajburni. Warfa'ni, angkatlah aku dalam derajat atau ke derajat yang lebih tinggi. Wahdini, berikanlah petunjuk kepadaku. Warzuqni, berikanlah aku rizki supaya aku bisa ibadah. Rizkiku buat sholat, buat sedekah, buat umroh, buat haji. Amin ngapa? Amin aja kudu diajarin. Warzuqni itu berikan rizki padaku, rizki yang nanti bisa digunakan untuk ibadah. Wa'afini, selamatkan aku. Afiat itu artinya selamat. Gue pernah dengar sehat walafiat, Bu ya. Sehat itu artinya sehat, afiat itu artinya selamat. Orang sehat dan selamat itu udah pokoknya untung dua-duanya. Jangan sampai sehat doang tapi nggak selamat. Maksudnya apa? Apes, lagi apes. Ini sehat dan selamat, sehat wa'afiat. Wa'afini itu maksudnya selamatkan aku. Wajal satul istirahati, dan duduk istirahat, disunahkan duduk istirahat. Duduk istirahat itu duduk yang ada di antara sujud dan rakaat berikutnya selama dia bukan rakaat yang ada tasyahud awal. Contoh begini, rakaat pertama itu ada duduk istirahat. Rakaat ketiga pada sholat isya, maghrib, zuhur itu ada duduk maghrib nggak ada, rakaat ketiga dalam sholat isya, zuhur, asar, sholat yang 4 rakaat itu ada duduk istirahat. Kita disunnahkan duduk istirahat. Saya sholat rakaat kedua subuh nih, rakaat pertama subuh. Rakaat pertama subuh atau rakaat ketiga zuhur, asar. Rakaat pertama semua rakaat ya, semua sholat rakaat pertamanya itu ada duduk istirahat. Adapun rakaat ketiga itu cuma ada di sholat zuhur, asar, isya. Di rakaat ketiga zuhur, asar, isya, dan di rakaat pertama semua sholat kita disunahkan duduk, namanya duduk istirahat. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihi, udah 3 kali. Allah, ini namanya duduk istirahat. Boleh nggak kita langsung Allahu Akbar? Boleh, tapi sunnahnya istirahat dulu. Allah, kalau ibu mau ambil duduk istirahat, maka takbirnya ketika udah duduk begini jadinya. Allahu Akbar, takbirnya ketika sudah duduk. Kalau nggak mau ambil duduk istirahat, jadi takbirnya dari sini, dari sujud. Allahu Akbar, jadinya panjang. Sama waktu duduk istirahat juga panjang. Duduk dulu, Allahu Akbar. Cuma mulainya saat duduk. Begitu posisi badan sudah duduk, baru awal duduk kita mulai Allahu Akbar, bangun untuk rakaat kedua atau bangun untuk rakaat keempat kalau sholatnya zuhur, asar, isya. Duduk istirahat ini hukumnya sunnah di rakaat yang tidak ada tasyahudnya. Kalau rakaat yang ada tasyahudnya jangan. Ibu sholat jamaah isya, padahal baru rakaat pertama, tapi gara-gara ibu masbuk
gara-gara ibu ketinggalan, imam udah selesai. Rakaat pertama ibu ikut tasyahud sama imam, ya udah nggak ada duduk istirahat, ya udah ikut tasyahud aja. Duduk istirahat atau jalsatul istirahah ini sunnah hukumnya. Nah, saya yakin ibu-ibu pengennya istirahat ya. Bisa Bu dari sujud langsung bangun, bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa memang disunahkan duduk dulu. Nanti selesai duduk baru Allahu Akbar, baru bangun lagi. Namanya jalsatul istirahah, duduk istirahat. Itulah kesunatan-kesunatan dalam sholat yang masuk dalam kelompok sunnah hayat. Insya Allah masih ada beberapa kesunatan lain, akan kita lanjutkan di pembahasan yang berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.